Bapak Ibu, di sepanjang kehidupan kita, begitu besar kasih Allah yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga pada saat ini, biarlah melalui ibadah kita pada hari ini, hanya Tuhan yang terpuji dan hanya Tuhan yang dimuliakan melalui pujian kita bersama. Untuk itu marilah bersama menyanyikan pujian kepada Allah dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penuh ucapan syukur. Pujian bagi Dia. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati cinta kasih Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih semua yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami saat ini. Bapa di surga, kami menikmati semua yang Tuhan berikan kepada kami, bukan karena benarnya kami di hadapan Tuhan, bukan karena kami suci di hadapan Tuhan, tetapi itu semua karena kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Kami menyadari Tuhan banyak kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Kami sering menyakiti hati Tuhan dalam setiap tindakan kami, dalam setiap apapun yang kami pikirkan. Seringkali kami menyombongkan apa yang kami miliki di dalam dunia ini. Ampunilah kami Tuhan, layakkanlah kami, sehingga pada saat ini di dalam ibadah kami, hanya satu tujuan kami, yaitu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami, yang masih belum sampai di tempat ini, Tuhan tolong antarkanlah mereka di tempat ini, dengan penuh sukacita di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami, dari awal sampai akhir ibadah ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berbahagialah kita yang mendapatkan pengampunan itu, sebab di dalam Dia yang oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus pasal 1 ayat 7. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Saya percaya kita yang hadir di tempat ini, pasti kita banyak pergumulan, tetapi percayalah Tuhan menguatkan, Tuhan memberi topangan. Bahkan Dia senantiasa menetapkan langkah-langkah yang baik untuk kehidupan kita. Karena kita percaya Yesus Kristus sanggup menolong kita. Pujian menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Tangan
tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sekali lagi tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus yang kita terima memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita, bahkan memberikan hidup kekal itu bagi kita. Untuk itu di dalam ibadah pada hari ini tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita untuk menolak kita untuk menikmati kasih karunia Allah itu, karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan melalui pujian kita pada hari ini, yaitu pujian tak satupun. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Bapak Ibu, sekalipun kita hina di hadapan manusia, sekalipun kita mengalami sakit penyakit, tetapi di dalam kasih Kristus tidak ada yang bisa memisahkan kita untuk senantiasa mencintai Dia dan mengasihi Dia, bahkan menikmati kasih-Nya Bapak Ibu.
menyelamatkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan kan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Kepada hambanya dipersilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu, dan dalam ibadah ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan membukakan kehendak-Mu kepada kami, supaya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan iman kami semakin diteguhkan di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kami roh hikmat untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Engkau juga ya Tuhan yang boleh menolong hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, supaya Engkau pakai hamba-Mu untuk menjelaskan akan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan jam ini, supaya Tuhan memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih. Shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan juga kita bisa bertemu ya dalam masa pandemi ini, walaupun sebetulnya kita tinggal di kota yang tidak terlalu berjauhan, tetapi memang kita terbatas ya dalam interaksi. Jadi kita berinteraksi ya lewat media sosial. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap bisa saling mendukung ya di masa-masa yang sulit ini. Ya, ini yang membuktikan bahwa kita adalah saudara di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena juga kita bisa bertemu secara tatap muka hari ini. Saya sungguh bersyukur juga ada kesempatan saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 Kisah Para Rasul pasal 4. Kita membaca satu ayat, yaitu ayat 33. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33. Kalau kita sudah mendapatkan ayat firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian, jemaat Tuhan yang terus membaca, memelihara firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema khotbah yang diberikan kepada saya untuk saya bahas hari ini yaitu kebangkitannya berlimpah kasih karunia. Itu persis seperti kalimat yang memang barusan kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 ini. Ya, kebangkitannya berlimpah kasih karunia. Nah, jadi karena ayat ini memang hanya satu ayat, jadi kita lebih fokus pada pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus ya di dalam persekutuan Kristus, dan itu nanti yang akan kita lebih bahas atau fokus dalam pembahasan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita sebagai orang Kristen itu sudah sekian lama mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah merupakan fakta sejarah. Mengapa disebut sebagai fakta sejarah? Karena itu bukan semacam berita teologis yang dikarang-karang oleh para murid, di mana para murid ingin membuat seorang atau satu sosok tertentu memiliki nama besar, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi itu jelas bahwa banyak bukti yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan fakta sejarah. Nah, banyak teori yang memberikan bukti, misalkan teori kubur kosong. Pada pagi Minggu ketika para perempuan datang, mereka mendapati kubur kosong. Kemudian juga kita lihat Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu penulis Injil Lukas, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, membuat ringkasan atau semacam rangkuman bahwa memang kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sungguh-sungguh fakta sejarah. Nah, kita melihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita. Di situ dikatakan kepada mereka, kepada para rasul dan murid-murid, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Yesus membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri, membuktikan kepada para murid bahwa ia sungguh-sungguh hidup. Nah, salah satu bukti yang sangat mendasar adalah ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, Thomas seorang yang sangat ragu. Ya, para murid sudah mengatakan kepada Thomas bahwa Tuhan sudah bangkit, tapi ia sangat ragu. Ya, sehingga Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Thomas untuk bisa menjamah ya lubang paku yang ada di tangannya, begitu ya. Jadi itu untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh hidup. Nah, sidang jemaat sekalian, bagi kita sebagai orang percaya, fakta sejarah demikian tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu memiliki dampak yang sangat penting, memiliki makna yang sangat mendalam. Bukankah di dalam dunia ini banyak fakta sejarah yang membuat kita heran, tetapi ia tidak memiliki makna apa-apa. Dia tidak memiliki makna apa-apa. Kalaupun fakta sejarah itu adalah fakta yang mengherankan, paling-paling itu tetap diperingati, tetapi dia tidak memiliki dampak apa-apa sehingga membuat orang itu berubah hidupnya, ya, membuat orang itu bisa mengenal Tuhan, tidak. Tapi satu-satunya fakta sejarah yang terjadi di bawah matahari ini adalah kebangkitan Yesus yang sudah berdampak secara luar biasa di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan para murid pada waktu mereka menyaksikan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bahkan Paulus sendiri memberikan penegasan bahwa iman Kristen justru itu menjadi iman yang bisa dipertanggungjawabkan, menjadi iman yang kokoh itu karena berdasar pada apa? Pada kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itu memiliki makna yang sangat dalam ya di dalam kehidupan orang Kristen. Salah satu buktinya juga adalah bahwa pemberitaan Injil itu menjadi semakin masif dilakukan oleh para murid oleh karena kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, mereka tidak mungkin seberani itu bahkan mempertaruhkan nyawa mereka
di dalam pemberitaan Injil. Saudara-saudara, maka hari ini kita akan lihat bahwa teks yang kita sudah baca ini sebetulnya memang ditulis oleh penulis Kisah Para Rasul, yaitu Lukas sendiri, untuk menjelaskan kepada kita sebetulnya cara hidup jemaat mula-mula pada waktu pencurahan Roh Kudus. Ya, waktu pencurahan Roh Kudus, jemaat mula-mula hidup di dalam persekutuan, dan yang menjadi penekanan di sini adalah bahwa adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Nah, orang yang telah percaya itu adalah merupakan kalimat yang menjelaskan tentang ada sekelompok orang yang telah menerima akan berita. Berita apa? Berita tentang Injil. Injil yang menceritakan tentang apa? Tentang salib dan kebangkitan Kristus. Oleh karena kuasa Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Ya. Petrus berkhotbah, dan setelah khotbah Petrus itu didengar, maka banyak orang yang menjadi percaya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, maka di sini dikatakan dalam ayat yang kedua, adapun 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Nah, perhatikan bersama-sama, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Jadi paket keselamatan mulai dari salib, kebangkitan dan kenaikan Yesus serta pencurahan Roh Kudus itu merupakan karya Allah yang sungguh nyata, yang sangat mengherankan pada waktu itu, yang kejadiannya berdekatan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Salib, kemudian 3 hari kemudian ada kebangkitan, 40 hari kemudian ada kenaikan, 10 hari kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Jadi luar biasa, karya Allah sungguh nyata di sekitar salib sampai pencurahan Roh Kudus, dan akhirnya membuat orang dengan begitu cepat untuk percaya. Walaupun mereka adalah punya status sebagai orang yang beragama, tetapi mereka mengalami kuasa Allah, mereka mengalami jamahan dari Tuhan, dan ini membuktikan sebetulnya bahwa paket keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan itu sangat dahsyat. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolaknya. Saat Tuhan menjamah seseorang, maka ia akhirnya tunduk kepada Tuhan dan menerima akan kasih karunia itu, menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka pernyataan di sini adalah sekumpulan orang yang telah percaya. Itu karena apa? Karena mereka sudah mengalami manfaat dari karya salib dan kebangkitan Kristus. Tentu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka terjadilah yang disebut dengan perkumpulan yang di dalamnya ada persekutuan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, persekutuan itulah yang membuat kita sebetulnya paham betapa indahnya surga. Sekali lagi, persekutuan itu sebetulnya yang membuat kita paham atau mencicipi betapa indahnya surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita seringkali membayangkan surga itu begitu indah, karena di sana tidak ada air mata, karena di sana tidak ada tangisan, karena di sana tidak ada dosa, karena di sana itu kita terus memuji Tuhan. Tapi tahukah kita bahwa rancangan Allah dalam hidup kita, kita tinggal bersama dengan Allah, dan bukan hanya bersama dengan Allah, tetapi juga bersekutu dengan saudara-saudara yang lain. Makanya persekutuan orang percaya itu bukan persekutuan seperti arisan. Persekutuan orang percaya itu unik. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kepada dunia, ini loh cicipan awal dari yang disebut dengan surga. Jadi betapa bahayanya kalau gereja sebetulnya keharuman persekutuan gereja itu tidak dicium oleh dunia. Nah, nanti kita akan lihat penyebabnya apa, saudara. Dan yang menyebabkan juga persekutuan gereja itu tetap harum di tengah-tengah dunia itu apa faktornya? Nah, nanti kita akan lihat, itu yang jadi inti khotbah hari ini sebetulnya ya. Nah, tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, persekutuan, makanya penulis Kisah Para Rasul yaitu Lukas itu memberikan kepada kita penjelasan yang begitu indah, yang begitu orang-orang kalau katakan ini sebetulnya kehidupan yang sangat romantis. Kehidupan yang sebetulnya menarik perhatian. Makanya dalam pasal 2
Itu Lukas mengatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Karena apa? Karena orang-orang lain melihat persekutuan itu. Persekutuan itu yang begitu indah, yang di dalamnya ada berita Injil, yang di dalamnya itu ada sehati sejiwa tanpa paksaan. Orang dengan tulus bisa bersekutu, orang dengan tulus bisa bersatu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Lukas sangat lihai sebetulnya membuat pertentangan. Dua fakta sejarah yang mau disampaikan oleh Lukas di sini. Fakta sejarah pertama adalah bahwa persekutuan itu terjalin mesra dan di mana orang-orang itu datang tanpa paksaan. Dikumpulkan oleh orang tanpa paksaan atau tanpa melihat latar belakang status sosial. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam sejarah pernah terjadi tindakan Tuhan mencerai-beraikan orang? Pada peristiwa apa itu? Menara Babel. Pada waktu Menara Babel, orang memberontak kepada Tuhan, manusia memberontak kepada Tuhan dengan mencari nama, membangun menara yang begitu tinggi untuk mencari nama. Lalu Tuhan mencerai-beraikan mereka dengan mengacaukan bahasa. Tetapi kini pada waktu pencurahan Roh Kudus, Tuhan dalam kasih karunia-Nya mengumpulkan mereka sehingga mereka menjadi satu persekutuan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini fakta sejarah yang ingin dikontraskan oleh Lukas, bahwa pada masa penghukuman orang tercerai-berai, tapi sekarang di masa salib, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus, Allah memberikan kasih karunia yang begitu kaya sehingga orang menjadi dipersatukan lagi. Itu satu fakta sejarah. Fakta sejarah yang kedua adalah yang ingin disinggung oleh Lukas adalah tentang upaya yang dilakukan oleh kekaisaran waktu itu untuk mempersatukan akan wilayah kekuasaannya, untuk mempersatukan masyarakat yang dipimpinnya. Makanya kita lihat bagaimana politik yang dilancarkan oleh kekaisaran Roma. Dia mengutus Herodes memimpin di Yudea. Dia mengutus Pilatus untuk memimpin di satu wilayah. Untuk apa? Supaya orang Israel ini yang dalam tanda kutip itu sering tidak senang kepada pemerintah, itu dijinakan. Sehingga saudara-saudara, kalau orang Israel itu bisa patuh kepada kerajaan Romawi, itu sebetulnya secara terpaksa. Hati mereka penuh dengan kebencian, melihat orang-orang sesama bangsa mereka yang jadi pemungut cukai aja mangkelnya luar biasa, saudara-saudara. Oh, kamu pengkhianat ya, kamu tidak mau menyelamatkan bangsa kita ya. Kamu tahu bahwa bangsa kita lagi dijajah. Sejak pulang dari pembuangan kita tidak lagi menjadi bangsa yang independen seperti di zaman Daud. Maka kamu pengkhianat. Dia dicap sebagai orang yang paling berdosa. Kita ingat Zakheus. Kita ingat siapa lagi? Lewi, pemungut cukai. Saudara-saudara, ini menandakan kepada kita bahwa memang Roma waktu itu ingin supaya semua orang patuh. Tapi caranya apa? Secara politik. Sehingga orang dengan terpaksa bisa bersatu. Sekarang karena Tuhan memberikan karunia-Nya di dalam salib dan kebangkitan Kristus, memberikan anugerah keselamatan, maka orang yang dijamah oleh Tuhan itu sedang bersatu tanpa paksaan. Tanpa rasa mangkel, waduh enggak enak, ini persekutuan yang menjengkelkan. Enggak, tapi secara otomatis persekutuan itu menjadi terjadi, terwujud. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini yang membuktikan bahwa karya salib Kristus, karya kebangkitan dan semua paket keselamatan dilakukan oleh Tuhan, itu bukan isapan jempol, tapi memiliki kuasa. Bukan hanya mengubah orang supaya bertobat, tapi membawa orang untuk masuk mengalami yang disebut dengan persekutuan yang indah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, maka kalau persekutuan itu sudah terjadi, maka di sini dikatakan apa? Mereka saling berbagi. Tidak ada satupun orang yang menganggap bahwa kepunyaannya itu kepunyaannya sendiri. Bahkan ada yang bersedia untuk menjual harta miliknya supaya menolong orang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bukan paham komunisme. Karena apa? Karena di dalam pasal 5 kita lihat bahwa seseorang yang melakukan itu harus punya motif yang
sungguh-sungguh benar. Jadi bukan secara terpaksa. Semua sistem politik, sistem ekonomi di dunia ini sebetulnya secara terpaksa. Tetapi di dalam Alkitab kita dapati seorang bisa menjual apa yang ia punya demi kepentingan bersama untuk menolong orang lain. Itu apa? Dimulai dari ketulusan hati. Tanpa disetir, tanpa dipaksa-paksa, tanpa ditekan, tapi oleh karena kekayaan anugerah Allah, ia bisa melakukan itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah persekutuan yang dijelaskan seperti ini sangat indah, bukan? Bukankah kalau kita misalkan punya keluarga, kita sangat indah, kita sangat menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang romantis, yang di dalamnya setiap hari ada kasih, setiap saat ada kata-kata yang indah, saling menolong, saling memperhatikan, saling mendukung. Bukankah itu sesuatu yang penting? Penting kan? Bukankah gereja kita sudah melakukan seperti itu juga? Di mana kita saling memperhatikan, saling menolong, saling mendukung. Merasa bahwa misalkan ada orang lain yang mengalami masalah, kita juga merasa bahwa itu juga bagian dari kita. Nah, itu adalah sesuatu yang memang dirindukan. Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teks kita hari ini justru memberikan kepada kita satu catatan penting. Semua orang bisa mengupayakan supaya komunitasnya menjadi komunitas yang indah, menjadi komunitas yang bisa dipandang. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini yang menjadi kunci, ini yang menjadi dasar, dan ini yang menentukan, seperti yang saya katakan tadi, menentukan keharuman persekutuan itu bisa tercium di tengah-tengah dunia ini. Kalau ini tidak ada, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau masalah ini, masalah yang penting ini tidak ada, maka jangan harapkan gereja itu bisa dipandang, dicintai oleh banyak orang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin selama ini kita berpikir bahwa gereja kita harus lebih banyak berkontribusi di masyarakat. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa gedung gereja kita harus dipoles semodern, sekontemporer musik mungkin. Mungkin selama ini kita anggap bahwa player-player yang kita desain untuk mempromosikan gereja kita itu bisa menarik perhatian orang. Mungkin selama ini kita anggap bahwa pelayanan sosial gereja menentukan gereja itu tetap bisa dianggap sebagai komunitas yang indah oleh dunia. Tapi jangan lupa saudara-saudara, ini jangan dilupakan. Ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh gereja. Dunia bisa berubah, teknologi bisa berkembang, tetapi kalau ini dilupakan saudara-saudara, itu bahaya. Gereja bisa mengikuti cara strategi pertumbuhan gereja. Gereja bisa mengadakan ibadah-ibadah yang sangat bervariasi, boleh. Tapi kalau masalah yang sangat penting ini yang nanti sebentar saya akan sebut tidak diperhatikan atau hilang sama sekali dalam gereja, jangan harap gereja itu tetap bisa kokoh. Mungkin secara fisik gereja berdiri, mungkin secara KTP jumlah orang bisa ada, tetapi hakikat keindahan persekutuan itu menjadi pudar atau menjadi hambar. Saudara-saudara, tidak ada rasanya, menjadi hambar. Sama seperti kalau kita makan makanan yang tidak ada rasa, gurih dan ada asinnya. Tidak ada. Jadi mungkin itu bisa mengenyangkan, tapi itu tidak ada rasa. Apa itu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ini yang tercatat di dalam pasal 4 ayat 33 ini. Apa itu? Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah berita kebangkitan dibutuhkan oleh gereja? Apakah berita salib dan kebangkitan dibutuhkan oleh gereja? Yang saya sangat prihatin selama ini Bapak Ibu, berita salib dan kebangkitan itu hanya dipakai oleh gereja sebagai pancing,
sebagai umpan untuk memboyong orang datang. Setelah orang itu datang, duduk di bangku ini, dia disuguhkan sesuatu yang indah ini enggak. Ini yang membuat gereja rusak, Bapak Ibu. Ini yang membuat gereja tidak bertumbuh. Karena apa? Berita Injil, yaitu salib dan kebangkitan Kristus, hanya dijadikan sebagai umpan. Perhatikan bersama-sama, Lukas mencatat ini, bahwa para rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus di mana? Kita lihat konteksnya. Di dalam kumpulan orang yang telah percaya. Sekali lagi, kalau di dalam kumpulan orang yang telah percaya, berarti menurut Lukas, menurut penulis kitab ini, bahwa berita ini tidak boleh dilupakan. Berita tentang kebangkitan Yesus bukan semata-mata sebagai alat promosi, tetapi memiliki makna, fungsi yang sangat fundamental di dalam komunitas kekristenan. Saya sangat setuju, saudara-saudara. Saat kita memberitakan Injil kepada orang lain, maka yang kita lakukan apa? Kita menyatakan betapa besar dosa kita. Lalu Tuhan mengasihani kita dengan mengutus anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ia menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan bukan hanya itu, ia mati di atas kayu salib menggantikan kita. Kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga memberikan kita hidup yang kekal. Maukah engkau menerimanya? Kalau orang tertarik menerima demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan puas dulu. Kita pun harus bersedia mengajarkan Injil kepadanya di dalam komunitas kekristenan. Maka oleh karena itu, poinnya adalah apa? Kalau Lukas memandang bahwa kesaksian tentang kebangkitan Yesus itu penting di dalam gereja mula-mula, dan gereja mula-mula itu didapati sebagai gereja yang memiliki persekutuan yang begitu mesra, maka 2000 tahun kemudian kalau ini dihilangkan, saudara-saudara, berarti gereja sedang ada di dalam situasi yang redup-redup, saudara-saudara. Marilah kita memikirkan, merenungkan bersama-sama. Maka saya mencatat di sini ada 2 alasan mengapa pemberitaan kebangkitan itu penting di dalam gereja. Satu adalah karena pemberitaan kebangkitan itu merupakan sentralitas dan pokok doktrin kekristenan. Merupakan sentralitas dan pokok daripada doktrin kekristenan. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, kalau berita kebangkitan ini tidak terus digemakan dan diajarkan, maka kekristenan menjadi goyah. Iman kita menjadi tidak berarti. Iman kita menjadi iman yang hambar. Kita tidak tahu apa yang kita imani. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang sebelum peristiwa salib dan kebangkitan, itu banyak orang yang bingung tentang siapa Yesus. Orang-orang Yahudi yang lain itu terus menuntut Yesus untuk dengan tegas, terbuka, menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Di dalam Yohanes pasal 10 kita belajar mengenai interaksi para pemimpin agama bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah sesungguhnya engkau? Apakah engkau Mesias? Katakan saja kepada kami. Orang meminta kepastian siapakah Yesus sebenarnya. Tetapi justru peristiwa salib dan kebangkitan menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya. Misalkan dalam Injil Yohanes bahwa dia katakan, aku ada sebelum Abraham ada. Di dalam Injil lain Tuhan Yesus melakukan karya-karya ilahi yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Misalkan dia mengampuni dosa. Itu adalah karya-karya Allah.
Ia berkuasa atas hari Sabat. Itu adalah karya Allah, karya Yahweh yang didapati oleh orang Israel dalam perjanjian lama. Ia mengklaim diri sebagai anak manusia. Itu adalah nubuat eskatologi yang dicatat di dalam kitab Daniel. Semua apa yang dilakukan oleh Yesus dan dikatakan oleh Yesus itu sebetulnya menandakan dia sebagai Allah. Orang pada bingung, saudara-saudara. Tapi di dalam peristiwa salib dan setelah itu ada kebangkitan, semuanya itu terjelaskan sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, maka kalau kita tidak memahami ini, kalau kita menganggap ini bukan sesuatu yang penting di dalam gereja, di dalam komunitas kita, maka komunitas kita tinggallah komunitas seperti biasa. Bukanlah perkumpulan yang disebut di sini perkumpulan orang yang telah percaya. Lagi pula ungkapan telah percaya di sini mengacu pada apa? Mengacu pada karya Kristus. Mengacu pada apa? Mengacu pada pribadi Kristus. Jadi buanglah Kristus dalam kekristenan, maka kekristenan nol. Jangan lagi khotbahkan Kristus dalam kekristenan. Jangan lagi khotbahkan Injil dan karya Kristus. Maka kekristenan itu seperti komunitas yang datang mendengar talk show di televisi. Mereka tidak bawa apa-apa, saudara-saudara. Mereka hanya tahu apa yang diajarkan, tetapi hidup mereka tidak berubah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, disinilah kekristenan berdiri. Pada karya Yesus, pada pribadi Yesus. Disinilah sentral, denyut jantung kekristenan pada karya Yesus. Saudara-saudara, denyut jantung itu tidak bisa dikesampingkan, kapan butuh baru dipakai. Bagaimana itu kalau terjadi? Bagaimana itu Bapak Ibu bisa kesampingkan jantung? Aduh, aku jangan dulu kerja deh. Loh, kalau begitu berarti apa? Mati. Ini denyut jantung kekristenan. Maka harus tetap ada, saudara-saudara. Itu juga menjadi dasar kita bertumbuh di dalam iman, karya dan pribadi Yesus. Maka saudara-saudara, tidak mungkin persekutuan kita menjadi persekutuan yang hangat kalau Injil dibuang. Mungkin gereja tidak membuang Injil, tetapi memperlakukan Injil sebagai suatu yang tidak terlalu didominankan. Saya yakin kok, gereja itu masih sebut Injil pada 2 momen. Kapan itu? Natal dan Paskah. Setelah itu apa? Gereja seakan hanya mengajarkan hukum moral. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita bandingkan ya. Bahwa sepanjang masa pelayanan Tuhan Yesus itu berapa lama? Hanya sekitar 3 tahun. Sedikit sekali. Tetapi saudara-saudara, coba kita cek ajaran Paulus dalam suratnya. Apakah dia mengulangi supaya orang terinspirasi dengan Yesus? Bukan. Tapi Paulus bertitik tolak pada apa? Salib dan kebangkitan Kristus menantang orang percaya. Itu. Betapa seriusnya ini. Kalau kita cek juga di dalam surat Petrus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa yang ditekankan oleh Petrus? Kehidupan keselamatan oleh karena salib dan kebangkitan Kristus. Paham maksud saya ya? Banyak orang hanya mau mengajak orang supaya terinspirasi dengan Yesus. Boleh terinspirasi dengan Yesus, tetapi mengalami karya yang besar dari karya keselamatan yang dilakukannya itu jauh lebih penting. Karena itu apa? Karena itu mengubah kehidupan. Mengubah hati yang dirundung oleh kegelapan karena dosa. Mengubah hidup yang selama ini begitu kaku dan lebih mencintai akan kenajisan.
Ini sesuatu yang penting. Jadi berita tentang kesaksian itu sesuatu yang penting. Lagi pula saya ajak kita melihat lagi ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian. Nah, kita garis bawahi kata memberi kesaksian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selain tadi kita melihat perikop itu dalam penelitian bahwa dengan pendekatan penelitian bahwa Lukas mau mengatakan bahwa di tengah-tengah kemesraan ini ada sesuatu yang penting. Lalu di dalam Lukas menyampaikan itu, perhatikan bersama-sama, dia memakai kata memberi kesaksian. Nah, kata memberi di sini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu seperti kita membayar pajak. Kalau membayar pajak itu kan kita memberi ya. Itu kewajiban atau enggak? Hah? Kewajiban. Kalau enggak bayar pajak, nah tinggal tunggu aja nanti ya, tiba-tiba petugas pajaknya datang sudah numpuk pajaknya gitu ya. Jadi wajib. Makanya sekarang orang-orang waduh harus ada NPWP, apapun urusan sekarang ditanya dulu nomor NPWP-nya berapa gitu ya, untuk menertibkan orang menunaikan kewajibannya. Nah, itu kewajiban sebagai warga negara Indonesia itu adalah punya NPWP dan melaporkan pajaknya. Ya kan, baru dalam beberapa waktu yang lalu Maret itu juga perlu pelaporan begitu ya. Wajib. Nah, kata memberikan di sini dipakai oleh Lukas untuk menyatakan bahwa para rasul itu wajib. Ingat ya, wajib memberi kesaksian, wajib. Mengapa kesaksian dipakai di sini? Karena memang mereka saksi mata dan mengajarkan. Jadi wajib, para rasul wajib memberi kesaksian itu ketika mereka hadir di tengah-tengah persekutuan, mereka wajib. Ngerti ya Bapak Ibu? Nah, kalau mereka wajib berarti gereja juga wajib punya ini. Kalau ini nggak ada, waduh bahaya. Betapa pentingnya ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bukan semata pilihan, tapi ini wajib. Yang menentukan akan persekutuan Kristen itu adalah disebut persekutuan Kristen adalah adanya ini. Ya, sama kalau kita mau masak, yang menentukan masakan itu rawon atau tidak itu ada penentunya kan? Nah, gitu ya. Kalau rawon tapi kuahnya misalkan tidak hitam begitu ya. Nah, itu bukan rawon namanya. Itu. Jadi ada penentunya. Boleh ada variasinya, tapi kalau ini hilang, maka bukan lagi persekutuan Kristen. Maka kita sebagai hamba Tuhan, ini juga tidak boleh hanya terganggu dengan kondisi-kondisi di luar. Kita harus mengutamakan berita Injil ini. Harus mengutamakan pengajaran tentang kebangkitan Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi sentralitas dan pokok doktrin ini harus tetap ada di dalam gereja. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Mengapa ini dalam aspek praktis? Karena di dalam kita mengajarkan itu, kita menekankan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber dari keselamatan. Jemaat, ya kita sebagai jemaat itu kan hidup di tengah-tengah dunia. Berhadapan dengan kondisi dunia yang membuat kita mungkin dalam penderitaan yang berat. Kita akhirnya kehilangan akan apa yang selama ini kita idealkan di dalam kita menjadi orang Kristen. Tapi dengan berita itu kita diingatkan bahwa sumber keselamatan sejati adalah Tuhan Yesus. Hal yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa dengan kita memberitakan itu, kita juga memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tetap terlibat dalam sejarah. Jadi ini pokok sentral doktrin kita. Yesus adalah sumber keselamatan kita. Dan Yesus adalah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka penulis Kisah Para Rasul itu beberapa kali mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan kalau dia adalah Tuhan, nanti di nasihat pastoral saya akan singgung ya.
Dia adalah Tuhan, maka seluruh penyembahan, seluruh doa itu diberikan kepadanya. Kita ingat pada waktu para murid itu, para rasul itu mau mencari pengganti Yudas. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus yang mereka klaim di situ sebagai yang Maha Tahu. Ketika Stefanus dilempari batu, dia berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus dan mengatakan, terimalah aku. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kehilangan arah kalau berita tentang ketuhanan Yesus, kealahan Yesus itu tidak terus diberitakan. Kita kehilangan harapan. Karena apa? Kepada siapa lagi kita memohon pertolongan? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang kedua, mengapa pemberitaan kebangkitan itu penting di dalam gereja? Karena itu berfungsi dalam bidang pastoral untuk menguatkan jemaat. Ketika Yesus bangkit, maka terjelaskan, tercerahkan secara signifikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah Tuhan yang juga bertindak secara aktif di dalam sejarah. Dia adalah Tuhan yang bersama-sama dengan gerejanya. Dia adalah Tuhan yang juga terus memperhatikan gerejanya. Kalau dalam gereja kita tidak menggemahkan terus tentang Yesus, tentang kemenangannya, tentang pengharapan yang dijanjikannya, karena dia hidup maka yang memberikan kita pengharapan, maka kita kehilangan sukacita di dalam kita menghadapi problem-problem dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di konteks dulu pada waktu gereja mula-mula ada, gereja mula-mula ada di dalam penganiayaan, ada dalam tekanan, ada di dalam kejaran-kejaran, ada di dalam kesulitan, tetapi mereka tetap kokoh. Karena apa? Mereka tahu Tuhan mendengar mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan tahu persoalan hidup mereka, Tuhan mengerti betapa mereka mengalami kesulitan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersekutu dalam doa. Ketika rasul-rasul ditangkap, jemaat mula-mula itu bertekun di dalam doa. Mengapa mereka bertekun dalam doa? Karena mereka memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus yang bangkit. Pengharapan itu membuat kita bisa bertekun berdoa. Doa kita bukan hanya bicara tentang karena kita sudah tidak bisa mengatasi persoalan di luar sana yang begitu berkecamuk, yang sulit untuk kita pecahkan. Bukan. Tapi penyerahan kita pada Tuhan yang berdaulat atas sejarah, yang tahu akan kondisi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah. Maka dia adalah Allah yang terlibat dalam sejarah ini. Ia yang memperhatikan gerejanya, yang memperhatikan anak-anaknya, yang tahu air mata anak-anaknya yang juga menetes karena betapa beban berat yang mereka pikul. Maka saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi kita selain juga melakukan kewajiban ini. Biarlah kiranya berita akan Injil itu tetap ada di dalam gereja. Hasilnya apa Bapak Ibu? Kalau berita Injil itu ada di dalam gereja, kita lihat ayat 33 bagian terakhir. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara-saudara, apa yang disebut dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah di sini tentu adalah kenikmatan, kesukacitaan. Itu karena apa? Nah, di dalam berita perjanjian lama Bapak Ibu,
Memang Lukas juga sangat detail ya ketika dia menulis Injil Lukas. Dia memang mengutip perjanjian lama di dalam menceritakan tentang penantian dari Zakaria, penantian dari Maria, penantian dari Simeon, penantian dari Hana bertemu Yesus. Dan semuanya itu mengerucut pada apa? Mengerucut pada perkenanan Allah atas umatnya. Perkenanan Allah karena Allah telah menjanjikan, dan pada waktu Tuhan menggenapi perkenanannya itu, maka Tuhan memberikan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Terletak pada fokusnya pada apa? Fokusnya pada Mesias atau Yesus. Nah, sekarang kata yang sama, ekspresi yang sama itu dipakai oleh Lukas di dalam menjelaskan bahwa dengan adanya pemberitaan kesaksian tentang kebangkitan Yesus di dalam komunitas orang percaya, maka orang percaya itu hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Apa maksudnya? Kalau mau tahu kehendak Tuhan, Tuhan berkenan apa? Ini loh, kita menunaikan kewajiban ini. Paham Bapak Ibu? Kalau mau tahu kehendak Tuhan atas gerejanya apa? Ini spesifiknya ini. Maka kalau Tuhan berkenan nanti atas apa yang dilakukan oleh gerejanya, itu di situ kita kaya dengan kasih karunia. Jadi memang Lukas dalam mencatat ini, dia mencatat padat, jelas, dan memiliki makna yang sangat mendasar. Makanya nanti kalau orang bertumbuh di dalam kasih karunia, persekutuan jadi semakin hangat. Persekutuan jadi hangat, saudara-saudara. Walaupun masa pandemi tetap berkobar. Bukan jadi alasan sudah pandemi nggak ketemu, puji Tuhan. Bukan begitu ya. Memang sekarang saudara-saudara sudah masa itu ya, masa online. Itu sehingga orang bisa pilih mau bersekutu bersama, diberi kesempatan bersekutu bersama, kadang juga tidak datang begitu ya. Ya, di mana-mana ini tantangan gereja masa kini ya. Karena sudah biasa sepanjang tahun itu tidak ketemu, lalu sekarang secara pelan-pelan ini tantangan gereja. Juga di Malang kami juga melihat fenomena ini. Setelah diberikan undangan, mau datang, jawabannya apa? Maaf, nggak bisa datang. Saya ibadah di rumah saja. Sudah diberikan undangannya. Nah, tahun lalu menggebu-gebu, ayo buka gereja gitu ya. Nah, setelah buka kasih kesempatan, tapi nggak datang juga. Tapi pas kita lihat media sosialnya, loh kok los aja ke mall, ke mana gitu ya. Iya kan? Nah, jadi kan agak heran sekarang ini tantangan gereja sekarang memang. Di mana-mana gereja sedang dalam adaptasi sekarang, membuat orang jadi memandang jemaat Tuhan memandang penting persekutuan. Nah, kadang kalau itu ya kita nge-zoom, ya kan? Kita nge-zoom itu kan nggak butuh pergi ya Bapak Ibu ya. Oh, kita persekutuan, misalkan persekutuan Komisi Pemuda, nge-zoom. Linknya udah dikirim, nggak ada yang masuk. Alasannya apa? Nggak tahu lagi alasannya apa. Kalau misalkan tatap muka, alasannya apa? Oh jauh, nggak ada yang jemput, ya kan, hujan. Nah sekarang di depan mata tinggal klik linknya aja loh. Tapi masih ada alasan. Ya kan? Nah, jadi maunya persekutuan enggak sih gitu loh. Nah, ini jadi ini bagi kita juga banyak orang yang sembunyi ya, berlindung di balik semua bisa saja diakali begitu ya. Sudah tidak diwajibkan tatap muka, pakai Zoom atau pakai apa gitu ya. Media lain misalkan, toh juga enggak datang. Oh, enggak ada paket. Nah, sekarang orang enggak mungkin enggak ada paket, sudah itu orang tinggal di kampung aja sudah ini, apalagi di kota pasti ada paket lah. Ya kan? Nah, jadi sekarang supaya kita bisa
termotivasi lagi untuk menghangatkan persekutuan kita supaya berkobar, saudara-saudara, maka kita perlu bertumbuh lagi di dalam berita Injil. Karena kalau kita bertumbuh dalam berita Injil, tentu kita tahu bahwa kita bukan sendiri yang masuk surga, kan? Iya kan? Beda dengan orang lain yang suka lebih mengklaim maunya dia sendiri yang masuk surga, yang lain itu dibuang begitu. Tapi Kristen enggak kayak gitu. Ya kan, di dalam kitab Wahyu kita baca bahwa setiap suku bangsa dalam bahasa mereka memuji Tuhan. Ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di bagian yang terakhir ini bahwa kita berlimpah dalam kasih karunia kalau Injil tetap ada dan kehidupan kita secara komunitas juga hangat. Nah, saya dengar dari Pak Hen bahwa memang kita baru mulai di awal bulan ini, ya kan, ibadah ini. Nah, biarlah kiranya kita terus bertumbuh, ya kan? Karena di dalam komunitas kita juga banyak orang yang membutuhkan dukungan kita. Mungkin selama 1 tahun lebih, ya sudah banyak orang yang cari gereja lain misalkan. Sudah banyak orang yang juga kita tidak bisa lihat gitu ya. Ini penting persekutuan bersama itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Penting sekali. Itu menjaga kita juga secara tidak langsung. Tahu Bapak Ibu kalau persekutuan itu berkontribusi menjaga kita? Iya, kalau kita sering ketemu kita juga saling terbuka, kan? Iya kan? Saling terbuka karena kita dikontrol oleh teman kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Tapi kalau los nggak ketemu, bahaya, nggak ada yang ngontrol kita. Bahaya sekali, kita membutuhkan persekutuan. Maka kita galakkan lagi. Inilah wujud kasih karunia yang berlimpah. Kita sudah dapatnya yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus karena Ia menyelamatkan kita. Nah, itu harus terwujud di dalam persekutuan kita. Jadi kita jangan anti dengan persekutuan. Karena di situ selain kita bertumbuh bersama, kita juga terkontrol sehingga seluruh gerak-gerik kita juga bisa ini paling tidak Pak Gembala tanya atau sesama jemaat tanya, oh kerjaanmu bagaimana, oh pergaulanmu bagaimana, itu bagaimana sekarang dengan teman-temanmu bagaimana. Tapi kalau sama sekali tidak, itu akan bahaya Bapak Ibu. Maka oleh karena itu hari ini kita belajar 2 pokok penting. Bahwa tidak boleh ditawar. Pemberitaan tentang kebangkitan itu tetap ada dalam gereja. Karena karena kebangkitan Kristus itu merupakan sentralitas dan pokok doktrin kita. Dan yang kedua itu, pemberitaan tentang kebangkitan itu berfungsi dalam bidang pastoral untuk bisa menguatkan kita sebagai jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama. Tuhan, kami memohon supaya persekutuan kami sebagai orang yang telah percaya, sebagai orang yang telah menerima manfaat dari karya salib dan kebangkitan Kristus, di dalamnya ada kobaran kasih karunia yang melimpah. Di dalamnya ada berita Injil. Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan kami terlena dengan kondisi dunia yang terus berubah. Biarlah kiranya kebenaran fundamental, kebenaran yang sangat hakiki di dalam hidup kami tetap ada di dalam persekutuan kami. Tolong kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memulai akan ibadah secara tatap muka ini. Dan kiranya juga kami masing-masing boleh memberikan perhatian yang sungguh. Karena dalam persekutuan kami bersama, kami boleh mengalami akan pertumbuhan iman. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkati firman yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Kami atas nama Majelis dan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Simursari mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yamunaha. Kiranya Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, minggu depan tanggal 2 Mei jemaat diberi kesempatan untuk membawa persembahan persepuluhan. Ya. Kemudian ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara bisa mempersiapkan diri, karena perjamuan kudus itu mengingatkan kita semuanya akan Tuhan kita. Ya. Dia sudah mengasihi kita demikian besar. Jadi persiapan untuk perjamuan kudus ini penting bagi kita semuanya. Kemudian pengumuman yang lain, sidang jemaat diharapkan membayar iuran kematian kepada Bapak Yudi. Ya, jadi bagi yang belum, silahkan menghubungi Pak Yudi untuk membayar iuran kematian. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pembangunan. Ya. Persembahan untuk pembangunan bisa dimasukkan di dalam kotak di depan mimbar. Kemudian juga ada persembahan kolekte pada hari ini yang akan dikumpulkan oleh Saudari Fani dan Ibu Suefang. Kami minta juga maju ke depan untuk song leader dan singer untuk mempersiapkan pujian. Ya. Sebagai landasan kita memberikan persembahan pembangunan dan persembahan pada hari ini adalah dari Esra pasal 2 ayat yang ke-68. Esra 2 ayat yang ke-68 dikatakan demikian. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa persembahan pembangunan ini masih diadakan? Kita tahu bahwa pembangunan gereja kita sampai hari ini belum tuntas. Ada beberapa bagian yang masih belum ada fasilitasnya. Seperti yang di atas ini, sudah ada yang menempati ibadah di atas, tapi di sana ada 2 kamar mandi masih belum ada klosetnya. Ya, jadi ini salah satu yang kebutuhan mendesak supaya Bapak Ibu semuanya memikirkan. Ya, jadi persembahan pembangunan hari ini salah satu adalah untuk hal tersebut. Tentunya masih banyak yang lain. Karena dukungan dari Bapak Ibu semuanya hanyalah untuk supaya kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan di tempat ini. Sebelum sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Oh ya, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku.
Yesus, indah-indah, oh Maka indah, persilakan bangkit kasih berdiri. Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau pada kesempatan hari ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan kalau di tempat ini kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa jemaat-Mu juga Tuhan pelihara, supaya mereka hidup di dalam kecukupan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengar mengingatkan kepada kami semuanya, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan akan membuat kami lebih hidup, lebih sungguh-sungguh untuk mengerti bagaimana kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami di tempat ini. Terima kasih hamba-Mu yang menyampaikannya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih pada kesempatan hari ini, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Masih banyak, masih sering terjadi bencana alam di negeri ini Tuhan. Untuk ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni bangsa kami, kiranya Tuhan menolong bangsa kami supaya bangsa kami tetap Tuhan pelihara. Kami tahu Tuhan penyebaran COVID-19 sampai hari ini masih terjadi. Untuk ini kami juga menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya penyebaran ini tidak berlanjut. Kami mohon kiranya Tuhan meredakan semuanya. Karena kami percaya bahwa yang memiliki kesanggupan untuk mengadakan bahkan meniadakan segala sesuatu adalah Tuhan sendiri. Sekali lagi kami mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan atas bangsa kami, atas seluruh umat manusia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk korban bencana yang ada di NTT maupun NTB yang mengalami korban beberapa waktu yang lalu, kiranya Tuhan tolong. Kami tahu saat ini mereka butuh pemulihan, mereka butuh bantuan. Kami mohon Engkau menolong Tuhan, Engkau menggerakkan segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memelihara anak-anak-Mu Tuhan yang di tempat tersebut yang mengalami korban. Juga kami menyerahkan para korban bencana di tempat-tempat lain, kiranya Tuhan juga menolong mereka semuanya. Kami percaya penyertaan Tuhan sanggup menolong kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemerintah bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, supaya sampai hari ini Engkau tetap mengendalikan, sampai hari ini tetap menguasai, supaya para pemimpin bangsa kami menghasilkan sesuatu yang benar, melakukan kebijakan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mohon Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk untuk doa teduh. Sebentar. Kamu aja. Ayo. Di sini saya perkenalkan ada Ayu yang menggantikan Fitri beberapa minggu yang lalu, dan sekarang Ayu menggantikan Fitri. Silakan Ayu, mana namanya? Kamu bilang. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Ayuni Damai Daily, biasa dipanggil Ayu. Saya berasal dari Nias. Saya adalah mahasiswa dari STT Excelsius di Surabaya yang dipimpin oleh Pak Haryanto GP. Terima kasih. Jadi Ayu akan bersama-sama dengan kita untuk ikut di dalam praktek pelayanan bersama. Sebentar saudara, ada hal yang penting yang perlu saudara perhatikan, yaitu saudara kita Aziz dan juga Mengki, keluarganya mengalami musibah yang sangat besar. Boleh Mengki turun sebentar? Silakan Mengki maju. Tolong jelaskan apa yang terjadi. Silakan. Salam semuanya. Pertama-tama saya secara pribadi bersama keluarga sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini pertama kali kami boleh menginjakkan kaki di gereja, karena selama 1 tahun pandemi jadi kita tidak bertemu satu dengan yang lainnya.
Jadi kiranya dengan kedatangan kami pertama ini membawa sukacita bagi kami sekeluarga dan membawa kita semuanya. Ya, beberapa waktu yang lalu ada musibah di NTT, bahkan di NTB. Namun kami sebagai keluarga yang ada di Surabaya, kami tidak mendapatkan informasi apapun karena memang dari koneksinya khususnya untuk PLN-nya semuanya rusak sehingga tidak bisa dihubungi baik yang di kota maupun yang di kampung. Jadi kami baru mendapatkan informasi itu baru hari Selasa ya, baru beberapa hari yang lalu baru kami mendapatkan informasi. Ternyata memang di sana ya mengalami musibahnya cukup luar biasa, di mana kehilangan tempat tinggal dan kehilangan binatang dan yang lain sebagainya. Ya, ini ketika mendengar hal itu ya memang kami sebagai anak sangat merasa sedih ya, karena memang kami jauh dari kampung halaman, kami tidak bertemu mereka dan kami juga tidak bisa kontak karena memang ada seseorang yang dari kota yang pulang ke kampung sehingga mengabari kami. Nah, ketika mendengar itu bukan hanya kami sedih saja ya, tetapi menyampaikan bahwa memang untuk saat ini mereka tidak bisa menempati rumah mereka karena memang sudah hancur, sudah rata. Jadi mereka lebih memilih untuk tinggal di kebun mereka atau di hutan. Nah, karena dari situ mereka bisa menikmati akan makanan yang mereka punya di hutan atau di kebun seperti itu. Karena memang dari khususnya kami dari NTT, saya tepatnya di Kecamatan Amarasi, tepatnya di Desa Sahraen. Nah, kebetulan di situ juga karena memang kesiapan pemerintah itu tidak istilahnya tidak siap, sehingga untuk membantu warganya di situ tidak bisa dengan cepat, sehingga terjadilah ya huru-hara seperti itu. Jadi mereka sepertinya merasa bahwa tidak ada perhatian, tidak ada dukungan dari pemerintah untuk mereka. Ya, awalnya memang pemerintah itu turun langsung, tetapi yang diberikan itu satu keluarga, satu telur, satu mie dan 1 kilo beras. Sehingga ini mungkin juga sedang viral ya, karena itu di kampung kami. Jadi mereka merasa kurang didukung oleh pemerintah kita dalam keadaan susah, tapi kok pemerintah tidak cepat untuk menanggapi bagaimana tindakan selanjutnya. Akhirnya mereka mau tidak mau ya sudahlah, kami karena sudah kehilangan semuanya, kami sudah merelakan semuanya, ya kami lebih nyamannya di kebun kami atau lebih nyamannya di hutan, karena disitulah kami pasti akan hidup. Nah, seperti itu. Jadi ketika mendengar itu, kami sebagai anak-anak rantau, kami anak-anaknya mereka yang ada di Surabaya ini, ya kami juga ya punya kekurangan, tetapi kami berupaya untuk menggalang dana untuk membantu orang tua kami atau saudara-saudara kami yang ada di sana. Nah, karena ini kami baru membicarakannya dan ini baru tahap pertama kami mencoba melakukannya. Jadi yang kami utamakan untuk saat ini, kami mencoba untuk mengutamakan namanya penerangan, yaitu kami ingin kalau memang mengumpulkan dana, kami membudgetkan untuk membeli namanya minyak tanah atau minyak gas seperti itu. Jadi kami sudah mencoba mengkalkulasinya kemarin, kami totalnya itu yang kami butuhkan dana itu 13.500.000 ya, untuk kami bisa sedikit membantu mereka. Kenapa kami memilih minyak tanah? Kenapa atau minyak gas? Karena memang ya karena kami ingin supaya sedikit memberikan kerohanian kepada mereka ya, saya secara pribadi. Karena apa? Minyak itu adalah sumber untuk
mereka pelitanya terang ya, ketika mereka berada di kegelapan saat ini ya. Nah, untuk itu kami supaya mereka juga ingat, walaupun mereka mengalami musibah seperti itu, mereka harus ingat bahwa dalam keadaan susah, di dalam keadaan mereka putus asa, mereka kehilangan semuanya, mereka harus ingat bahwa terang sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. Ya, karena memang di kampung saya jujur ya, mereka kan budayanya kuat sehingga mungkin peristiwa ini kami sebagai anak ingin mengajarkan mereka juga supaya mereka tahu bahwa memang satu-satunya untuk bisa menolong mereka, menyelamatkan mereka dan tempat mereka berharap itu hanyalah Tuhan, karena kita semua manusia hanya hidup di dunia, semuanya hanya titipan, dan sekarang mereka kalau kehilangan semuanya namun mereka masih hidup, itu adalah anugerah yang terbesar yang mereka perlu syukuri. Jadi yang pertama yang kami lakukan ya ingin pertama menggalang dana itu untuk membeli minyak gas atau minyak tanah. Yang kami butuhkan itu 13.500.000 dengan membeli kami sudah konfirmasi, kemarin saya sudah konfirmasi di kotanya, memang untuk satu drum itu minyak tanah atau minyak gas itu satu drum harganya 900.000. Jadi dengan kalau budget 13.500.000 kami butuh 15 drum untuk dipakai satu desa, karena memang saat ini selain mereka di hutan juga kan ada yang memang tinggal mengungsinya di gereja, ada juga di kantor desa, jadi biar mereka bisa pakai seperti itu. Kenapa bukan makanan dan minuman, nah seperti itu, tapi karena jauh, otomatis kalau kami mengumpulkan sembako dan lain sebagainya, kami paketkan, otomatis butuh logistik untuk ke kampungnya, jadi agak susah. Jadi kami mengumpulkan dengan dana, menghubungi pihak yang ada di kota untuk tinggal menjalankan seperti itu. Jadi kami ya saya mungkin dengan keluarga ya kami mungkin minta maaf jika mungkin hal ini sangat-sangat sepertinya terkadang merasa kok sepertinya tidak sopan ya, tetapi satu hal yang saya pelajari bahwa memang kami di sini, saya jujur saya secara pribadi saya punya keluarga, yaitu keluarga di Gereja Isa Al-Masih. Jadi saya mencoba untuk sharekan ke Bapak Pendeta, ya kami tolong dukung kami di dalam doa dan tolong dukung kami supaya memang kalau memang Tuhan mengizinkan kami bisa melakukan sedikit yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang ada di kampung halaman. Jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan. Kiranya ada sesuatu yang tidak berkenan ya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan karena mungkin kurang jelas, saya persilahkan. Semua lampu mati sampai sekarang. Berapa lama ini? Kurang tahu Pak, soalnya kalau di kotanya baru minggu ini baru sebagian sudah dihidupkan, tapi kalau kami kan di desa sekali, berarti otomatis kurang tersentuh seperti itu. Makanya tindakan utama kami yaitu supaya yang dari hutan ya bisa keluar, kalau ada penerangan kan bisa keluar untuk ya bersama-sama lah, supaya mereka merasa bahwa ada keluarga atau ada saudara, jadi nggak sendiri-sendiri seperti itu. Karena kalau sembako maksudnya di kampung kan, kalau di hutan di kebun kan bisa ada singkong, ada ubi, ada sayur sebagainya, dan bisa hiduplah walaupun dengan seperti itu. Tapi kalau untuk minyak gas, minyak tanah kan untuk mau menyalakan penerangan itu kan agak susah. Sedangkan kalau mau bakar-bakaran aja mungkin kayu ya bisa bakar sih, tapi untuk bertahan untuk ini ya agak susah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin kami akan berunding dengan majelis sebentar. Bagaimana cara untuk bisa menggalang dananya ini, ya? Atau mungkin saudara ada yang mengusulkan sesuatu?
Ada yang mengusulkan sesuatu? Mungkin hari ini kita belum siap bawa dana itu, ya. Tapi nanti kita akan coba bersama-sama galang. Ya. Baik, nah, tolong majelis nanti tunggu sebentar, kita akan bicara. Selamat siang, Tuhan memberkati.